Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai dengan 40. Lalu roh Tuhan menghinggapi Jefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispi di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Jefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Jefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Jefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lalu katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Jefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi, gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Jefta orang Gilead itu. Ya, saudara, ini cukup panjang teks kita, saudara. Tidak apa-apa, karena nanti kita akan belajar berseri gitu ya. Saya usahakan berseri sehingga kita dapat memahami perjanjian lama sampai ke perjanjian baru dengan sangat baik. Nah, saudara, lanjut lagi dengan Hakim Jefta, saudara. Dan ini membuat sebuah malapetaka bagi yang membacanya. Kenapa? Karena kita kan kaget. Lah, ini Jefta kok mengorbankan korban bakaran, yaitu anaknya. Jadi, saudara, setelah Jefta bernasar lalu kemudian melakukan sumpah begitu ya, nazar kepada Tuhan, bahwa apa yang keluar menyambut dia itu akan dikorbankan. Permasalahannya adalah manusia yang dikorbankan. Nah, saudara, kenapa Jefta sampai memiliki nazar demikian ekstrimnya, boleh dibilang seperti itu ya? Kalau kita tadi perhatikan, sebelumnya kita perhatikan bahwa Jefta itu adalah anak perempuan sundal, dan itu kemungkinan dari Kanaan. Lalu kemudian mungkin ada percampuran di sini. Maksudnya adalah Jefta memiliki satu konsep kerohanian dalam pikirannya, yaitu tentang nazar. Karena orang Kanaan itu memang suka bersumpah demi Tuhan dan melakukan hal-hal yang cukup ekstrim. Dan kemudian ketika dia hidup di padang gurun bersama para perampok, maka saya meyakini bahwa pemikiran teologisnya, sikap hidupnya itu sangat mempengaruhi Jefta, sehingga dia muncul satu nazar yang sedemikian ekstrim ini. Nah, pertanyaannya mendalam lagi, apakah Jefta benar-benar mengorbankan anak perempuannya itu menjadi korban bakaran begitu? Ada yang berpendapat bahwa pandangan yang pertama, ya betul dikorbankan, karena teks kita jelas sekali mengatakan menjadi korban bakaran, dan teks kita juga jelas sekali tidak mengatakan bahwa Jefta tidak jadi dan lain sebagainya. Jadi ada memang berpandangan bahwa ini adalah benar-benar dikorbankan untuk Tuhan sebagai korban bakaran. Tetapi mungkin kita akan melihat pandangan yang kedua. Pandangan kedua ini sepertinya Jefta tidak melakukan korban bakaran
ataupun seperti yang kita bayangkan ya, korban dikorbankan, dibakar begitu ya. Tidak. Kenapa? Karena kalau Jefta melakukan hal itu, maka ini menjadi kebalikan daripada firman Tuhan sendiri tentang korban manusia sebagai korban, mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran. Itu sangat dilarang dalam Taurat. Bahkan Allah sendiri yang menetapkan hal itu. Saudara bisa bandingkan di Imamat 18 ayat 21, pasal 20 ayat 2 sampai dengan 5, Ulangan 12 ayat 31, dan 18 ayat yang ke-10. Dan seandainya Jefta itu benar-benar mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran yang hidup gitu ya, maka kemungkinan besar Jefta tidak akan tercatat dalam Ibrani pasal 11 sebagai salah satu pahlawan. Nah, saudara, pandangan yang kedua ini menyatakan bahwa ini tidak. Tetapi nazar yang dilakukan oleh Jefta ini, artinya nazar yang benar-benar dikerjakan oleh Jefta ini adalah mempersembahkan kegadisan anaknya. Artinya anaknya akhirnya tidak menikah seumur hidupnya. Karena dalam teks kita juga dinyatakan dengan jelas bahwa anak ini menangisilah kegadisannya selama 2 bulan. Nah, kita melihat di sini saudara sekalian, kenapa ini sampai terjadi gitu ya. Jefta tadi memiliki satu pemahaman teologis yang dia mungkin tanda petik masih belajar mengenal Tuhan, sehingga dia masih memakai cara-cara dunia lah begitu ya untuk melakukan nazar yang cukup ekstrim. Maka teks ini sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita, inilah bentuk nazar yang salah. Inilah yang tidak tepat. Artinya saudara sekalian, Jefta itu meragukan, menunjukkan bahwa Jefta sangat ragu akan kehebatan, kemahakuasaan Tuhan, sehingga dia sampai bernazar sedemikian ekstrimnya. Saudara sekalian, kadang-kadang kita suka berjanji, suka bernazar, suka apalagi ya, janji iman begitu ya, untuk hal-hal yang spektakuler. Saya akan dapat proyek 30 miliar dan kalau saya dapat itu Tuhan, maka 10% saya akan persembahkan gitu ya. Saudara, hati-hati kita jangan sampai terpleset di sini. Banyak orang Kristen yang sangat terpleset. Kalau saya mendapatkan proyek itu ya Tuhan, maka saya akan bernazar, saya akan melakukan itu dan ini dan ini. Seolah-olah Tuhan itu disogok dengan nazar kita, dengan sumpah kita, dengan janji kita. Kita kan tidak boleh bersumpah ya saudara ya. Dengan apa kita semua janji, dengan komitmen kita, dengan nazar dan sebagainya saudara sekalian. Kalau saya begini, maka saya akan begini. Jadi seolah-olah Tuhan kita paksa untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ini yang terjadi dalam Jefta. Dia ragu bahwa Tuhan akan memimpin menang melawan Bani Amon. Maka dia sampai melakukan nazar sedemikian ekstrimnya. Saudara sekarang mari kita lihat kembali saudara. Janji-janji kita, komitmen-komitmen kita di hadapan Tuhan, yang dulu kita buat dengan menggebu-gebu begitu ya, dengan berbinar-binar, dengan berapi-api, lalu Tuhan izinkan, habis itu kita kabur, lupa, dan lain sebagainya. Pengkhotbah pasal 5 juga menyatakan hal demikian. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Jadi saudara sekalian, ini sangat penting. Memang lebih baik tidak bernazar tetapi daripada kita bernazar tetapi tidak menepatinya. Nah, saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah saudara dan saya memiliki janji-janji yang dulu asal janji begitu ya, maka berubahlah. Tuhan tidak membutuhkan janji kita. Tuhan tidak membutuhkan tanda petik nazar kita. Tetapi Tuhan yang paling butuhkan adalah iman kita kepada Dia. Bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Itu adalah iman yang melebihi daripada janji dan komitmen yang kita buat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.